Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Cermin besar berbingkai kayu tua yang mulai mengelupas catnya itu menjadi saksi bisu bagaimana Amira memandangi dirinya setiap pagi. Rambutnya dikepang dua sederhana, wajah polos tanpa riasan, dan kulit sawo matang yang tak pernah membuat siapapun menoleh dua kali. Ia menarik napas panjang, menatap wajahnya yang bahkan tak berani ia puji sendiri. Wajah yang katanya tidak layak dipandang. Wajah yang katanya aib keluarga. Wajah yang selalu menjadi bahan hinaan di rumah sendiri. Jangan lama-lama di depan kaca, Mir. Nggak ada yang berubah juga. Teriak ibunya dari dapur dengan suara tajam yang tak asing lagi di telinganya. Amira langsung memalingkan wajah, lalu merapikan baju kerjanya yang sederhana. Kemeja krem dan rok panjang hitam, sepatu flat murahan yang mulai terkikis di ujungnya. Ia tak pernah punya baju baru selain saat lebaran, dan itu pun kadang warisan dari adiknya yang sudah bosan memakai. Adiknya, Sinta, si cantik keluarga. Sinta selalu dipuja-puji ibunya. Wajah putih, hidung mancung, rambut lurus terawat, senyum manis yang katanya seperti artis sinetron. Amira hanya menunduk ketika melangkah ke ruang makan. Di sana sudah ada ibu, ayah, dan Sinta yang masih sibuk dengan ponselnya sambil menyuap roti isi ke mulutnya yang diberi lipstik merah muda. Makan tuh nggak usah banyak-banyak, Mir. Nanti tambah gendut, makin gak laku kamu. Sindir ibunya sambil menyodorkan sepiring nasi dengan lauk tempe goreng yang sudah dingin. Sinta terkekeh kecil. Mending diet, Kak. Kamu udah umur segini belum ada yang mau. Kalau nggak cantik minimal langsing. Amira menelan ludah. Ia duduk tanpa bersuara, mencoba menahan apapun yang ingin ia ucapkan. Percuma. Berbicara hanya akan membuka peluang lebih luas untuk dihina balik. Ia sudah hafal ritmenya. Sudah terbiasa, meskipun tak pernah kebal. Ayahnya, seperti biasa, hanya diam. Lelaki tua yang lebih sering membaca koran dan tak pernah ikut campur dalam urusan istri dan anak-anaknya. Ia selalu menjadi latar, tidak pernah benar-benar hadir. Sesekali Amira bertanya dalam hati, kenapa ayah tak pernah membelanya? Tapi pertanyaan itu sudah terlalu sering ia tanyakan sendiri dan terlalu lelah dijawab sendiri pula. Jam menunjukkan pukul 7:15. Amira berdiri, mengambil tas ranselnya yang sudah mulai robek di sisi kanan. Saya berangkat kerja dulu, Bu. Yah, katanya pelan. Kerja keras nggak bakal bikin kamu cantik, Mir. Komentar Sinta sambil masih asyik melihat ponselnya. Kalau kamu pulang telat, jangan salahkan ibu kalau pintu dikunci. Rumah ini bukan kos-kosan. Imbu ibunya tanpa menoleh. Amira hanya mengangguk. Langkahnya berat. Tapi ia sudah terlalu kebal untuk meneteskan air mata pagi ini. Di luar, matahari mulai menyengat, tapi dinginnya hati sendiri tak bisa dipanaskan sinar apapun. Di dalam angkot, Amira duduk di pojok, menatap keluar jendela. Wajah-wajah pejalan kaki lewat begitu saja. Ada yang tertawa, ada yang terburu-buru, ada yang menggandeng kekasihnya. Sesaat ia bertanya-tanya, apakah semua orang dalam hidup ini punya tempat pulang yang nyaman? Ataukah cuma dirinya yang tak pernah punya rumah dalam arti sebenarnya? Setiba di kantor, ia disambut senyum hangat dari rekan-rekan kerjanya. Tempat kerja adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa dihargai. Ia bekerja sebagai staf analis data di sebuah perusahaan konsultan kecil di Jakarta. Tak bergengsi, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menabung sedikit-sedikit. Di sini, ia dipanggil Mbak Amira, bukan si jelek atau si tidak laku. Pagi, Mbak Amira, sapa Dita, resepsionis yang selalu ceria. Pagi, jawabnya sambil tersenyum. Ia langsung menuju ruang kerjanya, duduk dan menyalakan laptop. Pekerjaan demi pekerjaan diselesaikannya tanpa suara, tanpa banyak basa-basi. Ia dikenal rajin, teliti, dan sangat bisa diandalkan. Tapi tetap saja, ia bukan orang yang dilirik banyak pria di kantor. Tak ada yang mengajaknya makan siang, tak ada yang menawari pulang bareng. Ia tahu alasan di baliknya. Ia sudah terlalu paham bagaimana dunia bekerja. Saat jam makan siang tiba, ia duduk sendirian di kantin bawah gedung. Membuka bekal sederhana, nasi, tahu bacem, dan sambal buatan sendiri.
Ponselnya sunyi, tak ada pesan masuk selain dari grup kantor. Tidak ada, kamu lagi apa? Atau, sudah makan belum? Seperti yang dilihatnya di ponsel Sinta tiap hari. Suatu waktu, ia pernah jatuh cinta. Namanya Rian, teman kuliahnya yang pintar dan sopan. Mereka sering mengerjakan tugas bersama. Bahkan sempat beberapa kali pulang bareng naik bus kota. Tapi semua itu berubah ketika Rian mengenalnya lebih dekat. Rian menyukainya. Sampai akhirnya ia bertemu Sinta saat main ke rumah. Hari itu juga Rian tak pernah lagi menghubunginya. Itulah saat Amira paham, cinta pun tunduk pada estetika. Ia menghela napas panjang, menatap bekalnya yang setengah habis. Dunia tidak akan menunggu orang seperti dirinya. Tapi bukan berarti ia akan diam di tempat. Ia bertekad menjadi seseorang. Bukan karena dendam, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa hidup tak melulu tentang wajah. Sore hari, ketika pulang kerja, Amira mampir sebentar ke minimarket untuk membeli sabun dan kebutuhan mandi lainnya. Di depan kasir, ia berdiri di belakang sepasang muda-mudi yang saling menyuap camilan sambil tertawa. Hati Amira berdesir aneh. Bukan iri, tapi semacam kesedihan yang tak bisa ia terjemahkan. Di rumah, ia masuk perlahan. Ibu dan Sinta sedang duduk di ruang tamu menonton sinetron. Dari mana aja kamu? Tanya ibunya sinis. Dari kantor, terus mampir sebentar beli sabun. Jawabnya pelan. Sabun muka? Buat apa? Mau kamu poles kayak apa juga tetap aja wajahmu kayak gitu. Nggak bisa dibentuk. Sinta tertawa keras. Iya, Kak. Mending kamu pakai topeng aja biar nggak bikin ilfeel cowok yang lihat. Amira berjalan cepat ke kamarnya, menahan tangis yang sudah menumpuk sejak pagi. Tapi kali ini ia tak meneteskan air mata. Ia duduk di ujung ranjang, membuka dompet, lalu mengeluarkan selembar kertas kecil, bukti transfer ke rekening deposito miliknya. Jumlahnya masih jauh dari impiannya, tapi sudah cukup membuatnya tersenyum sedikit. Ia bukan orang yang akan menangis sepanjang malam. Ia adalah orang yang akan menyusun strategi. Malam itu, ia membuka laptop, mulai mencari proyek freelance tambahan yang bisa ia kerjakan di malam hari. Menjadi analis data paruh waktu, penulis artikel, bahkan pernah juga jadi transkrip audio. Ia lelah. Tapi rasa lelah itu lebih baik daripada rasa dihina. Rasa diremehkan. Ia lebih baik mati karena kerja keras daripada mati karena dilukai kata-kata keluarganya sendiri. Ketika tengah malam datang dan rumah sunyi, Amira membuka buku catatannya. Di sana tertera daftar target. Punya tabungan 1 M sebelum usia 30. Pindah rumah, tinggal sendiri. Membungkam semua hinaan. Membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan dari bentuk hidung atau warna kulit. Ia menatap daftar itu lama, lalu menulis satu kalimat tambahan di bawahnya. Jika dunia tidak menerimaku sebagai aku yang apa adanya, maka aku akan buat mereka tunduk dengan caraku. Ia tak tahu bagaimana caranya. Tapi ia tahu, ia akan temukan jalannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Amira tidur dengan senyum kecil di wajahnya. Tidak karena ia bahagia, tapi karena ia sudah mulai belajar mencintai dirinya sendiri meski seluruh dunia tak mau melakukannya. Amira duduk di bangku kecil dekat jendela kamarnya. Malam masih pekat, tapi cahaya dari lampu jalan menembus tirai tipis yang sudah memudar warnanya. Matanya terbuka lebar. Tubuhnya diam tanpa gerak. Ia tidak tertidur setelah menyusun catatan rencananya. Kepalanya dipenuhi bayangan masa lalu yang tak pernah bisa ia buang sepenuhnya. Luka-luka kecil yang dulu ia anggap sepele, ternyata tumbuh menjadi bekas yang dalam dan membentuk dirinya seperti sekarang. Ia kembali teringat akan masa kecilnya. Masa ketika ia baru mengenal kata jelek dari mulut ibu kandungnya sendiri. Saat itu Amira baru berusia 7 tahun. Ia duduk di ruang tengah mengenakan baju ulang tahun yang dijahit sendiri oleh nenek dari pihak ayah. Sederhana, berwarna biru dengan pita kecil di dada. Di tangannya ada balon yang ia tiup sendiri, karena tak ada yang mau menolong. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia. Tapi bukan tawa atau peluk cium yang menyambutnya. Yang ia dapat hanyalah kalimat tajam dari ibunya yang baru keluar dari dapur. Astaga, Mir! Kamu tuh anak perempuan tapi kok nggak bisa cantik sedikit? Lihat tuh Sinta. Padahal baru 5 tahun tapi udah tahu cara dandan. Kamu MAH dari kecil udah kelihatan bakal jadi beban. Sinta berdiri di sampingnya,
mengenakan gaun baru warna merah muda yang dibeli ibunya dari pusat perbelanjaan. Rambutnya dihias dengan bando berbunga, pipinya dipoles tipis dengan bedak bayi. Semua mata tertuju pada Sinta. Bahkan tamu-tamu yang datang pun lebih banyak menanyakan si adik ketimbang si sulung yang seharusnya jadi pusat perhatian hari itu. Kakaknya Sinta ya? Aduh beda banget ya. Sinta cantik banget, kayak boneka. Ujar salah satu tamu sambil mencubit pipi adiknya. Amira hanya tersenyum kecil. Tak tahu harus menjawab apa. Ia menunduk, memeluk balonnya erat-erat. Sejak saat itu, ulang tahun bukan lagi momen yang ia nanti. Di sekolah dasar, Amira tumbuh menjadi anak pendiam yang lebih suka duduk di pojok kelas. Ia tidak jelek dalam pelajaran, bahkan sering meraih nilai tertinggi. Tapi hal itu tak pernah cukup untuk membuatnya dikenal atau dihormati. Ia adalah si hitam manis yang selalu jadi bahan bercanda teman laki-laki. Kamu jangan deket-deket. Nanti kena kutukan si muka asem. Amira kalau senyum tuh kayak lagi nahan kentut. Ya enggak sih? Anak-anak itu tertawa. Guru pun hanya tersenyum samar. Seolah itu hanya candaan biasa. Tapi bagi Amira, setiap kalimat itu seperti palu yang memukul keras harga dirinya. Ia belajar bahwa menjadi pintar saja tidak cukup. Dunia akan selalu mendahulukan yang cantik. Ketika remaja, semuanya jadi lebih rumit. Tubuhnya mulai berubah. Begitu juga kepercayaan dirinya. Tapi tak pernah ada masa di mana ia merasa cukup. Ketika teman-teman mulai berdandan, ia hanya bisa menatap iri dari balik kaca kamar mandi sekolah. Ia pernah mencoba memakai lipstik milik Sinta secara diam-diam. Tapi saat keluar kamar, ibunya menertawakan wajahnya. Astaga, kamu itu kalau dandan bukan makin cantik, tapi makin kayak ondel-ondel. Udahlah, Mir. Kamu tuh nggak usah mimpi macam-macam. Sejak itu, Amira berhenti bercermin terlalu lama. Ia mulai menyimpan rasa ingin tampil cantik jauh di dasar hati. Rasa itu perlahan berubah menjadi luka, lalu menjadi bara kecil yang hanya bisa ia jaga sendiri. Di SMA, ia masuk jurusan IPA, meski tidak ada yang mendukungnya. Bahkan ibunya pernah berkata, buat apa pintar-pintar? Nanti juga nggak ada yang mau nikahin kamu. Mending bantu ibu di rumah, bisa masak, bisa ngurus suami. Wajah pas-pasan tuh harus jago ngelayanin. Namun ia tetap berjuang. Ia ikut olimpiade, ikut lomba esai, sampai akhirnya mendapatkan beasiswa ke universitas negeri ternama. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membanggakan. Tapi respons keluarganya? Biasa saja. Ya syukurlah kamu nggak nyusahin ibu buat bayar kuliah. Tapi ingat ya, jangan kebanyakan gaya di sana. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Dan ketika ia berhasil lulus dengan predikat cum laude, hanya ayahnya yang datang ke wisuda. Ayah yang diam dan kaku itu, untuk pertama kalinya berkata sesuatu yang melekat di ingatannya. Kamu pintar, Mir. Maaf kalau ayah nggak pernah banyak bicara. Tapi ayah tahu, kamu anak yang kuat. Itu pertama kalinya Amira menangis bukan karena luka, tapi karena pengakuan. Namun, pengakuan itu terlalu singkat. Ketika pulang ke rumah dengan ijazah dan piagam di tangan, ibunya hanya berkata, habis ini kerja ya. Jangan banyak pilih-pilih. Perempuan jelek nggak boleh banyak maunya. Sinta saat itu sudah menjadi influencer kecil di media sosial. Dengan riasan sempurna dan wajah cantik, ia sering dapat endorse dari produk kecantikan. Tiap hari ada paket datang atas nama Sinta. Ibu mereka akan sibuk memuji, ikut memfoto, bahkan membantu mengurus konten untuk diunggah. Amira? Ia hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Waktu berlalu. Ia mulai bekerja, hidup sendiri, mengatur semuanya dengan teliti. Tapi luka-luka itu tetap tinggal. Tak pergi, hanya mengendap di balik sikap tenangnya. Ia menjadi pribadi yang kuat bukan karena ia tak pernah jatuh, tapi karena ia sudah terlalu sering disakiti tanpa pernah bisa membalas. Dan sekarang, ia mulai merancang sesuatu. Bukan balas dendam, tapi pembuktian. Ia tahu bahwa hanya keberhasilan yang bisa membungkam hinaan. Tapi dalam hatinya, ada satu ruang kecil yang masih ingin diisi dengan pengakuan. Bukan pengakuan karena uang, bukan karena pencapaian, tapi karena dirinya sendiri. Dirinya yang selama ini dianggap tak berharga. Malam itu, Amira menutup laptopnya. Ia berdiri dan kembali memandang cermin tua yang sama,
cermin yang telah ia tatap sejak kecil. Kali ini, ia tak melihat wajah jelek atau kutukan seperti yang sering dikatakan orang. Ia melihat perempuan yang telah bertahan. Perempuan yang telah berjalan sejauh ini sendirian. Perempuan yang meski tak dicintai siapa-siapa, masih memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Dan ia tahu, luka-luka yang tak tampak itu, justru yang membentuk pondasi paling kokoh dalam hidupnya. Pagi itu, suasana rumah kembali seperti biasanya. Penuh nada tinggi, tawa yang menyinggung, dan diam yang menyakitkan. Amira turun dari kamar dengan wajah datar. Di dapur, aroma bawang goreng memenuhi udara. Namun itu tak pernah bisa menyamarkan dinginnya suasana hati yang mengendap. Sinta sudah duduk di meja makan, memakai piyama mahal bermotif bunga dari brand terkenal. Di hadapannya ada semangkuk sereal impor yang jelas bukan hasil belanjaan Amira. Ibu sibuk menyusun barang endorse yang dikirimkan pagi tadi. Beberapa di antaranya dibongkar dengan penuh semangat seperti membuka hadiah dari langit. Mir, kamu jangan pakai sabun cuci muka yang di kamar mandi. Ya, itu buat Sinta. Kulit kamu kasar, jangan bikin sabun itu mubazir. Seru ibu tanpa menoleh. Amira hanya diam. Ia menaruh tasnya perlahan di dekat kursi dan duduk, mengambil segelas air putih lalu meminumnya tanpa berkata sepatah kata pun. Sinta melirik tajam. Kak Amira, kamu tahu nggak? Tadi malam temenku di DM cowok Korea loh. Katanya mukaku mirip idol di drama. Ih, padahal aku kan belum makeup full ya waktu itu, tapi katanya tetap manis banget. Ibu tertawa, menimpali. Ya iyalah, kamu tuh memang dilahirkan buat disayang. Gak kayak, ya, kamu tahulah. Amira mengangguk pelan, bukan karena setuju, tapi karena lelah berdebat. Ia mengambil sepotong roti tawar dan langsung berdiri sambil meraih tasnya. Saya berangkat kerja dulu. Jangan lupa pulang cepat. Dan jangan bawa masalah dari luar ke rumah, kata ibu cepat. Tanpa menoleh, Amira melangkah keluar. Ia tak menanggapi lagi. Hatanya terlalu penuh, kepalanya terlalu padat dengan satu hal. Rencana yang telah lama ia pikirkan, rencana gila, yang jika berhasil, akan membuat semua orang menunduk. Ia tak ingin balas dendam, tapi ia ingin membuat dunia melihatnya. Hanya satu kali saja. Ia ingin mereka yang selama ini menghinanya berhenti bicara. Dalam perjalanan menuju kantor, angkot yang ditumpanginya penuh sesak. Tubuhnya terjepit di antara dua penumpang, tapi pikirannya jauh melayang. Ia memandangi pantulan wajahnya di jendela. Bukan wajah cantik, tapi wajah yang sudah terlalu sering dikubur hinaan dan dikikis ekspektasi. Setiba di kantor, ia tak langsung naik ke ruang kerjanya. Ia duduk dulu di lobi, membuka laptop, dan mulai mencari sesuatu yang sudah beberapa minggu ini menjadi obsesinya. Layanan jasa, suami kontrak. Ya, sesuatu yang selama ini hanya ia lihat di film-film atau baca dalam cerita fiksi. Tapi Amira bukan remaja yang terjebak drama. Ia sudah dewasa. Ia tahu ini konyol, tapi bukan hal mustahil. Ia membuka beberapa forum, melihat penawaran dari pria-pria yang bersedia menjadi pasangan kontrak untuk kebutuhan sosial. Entah itu untuk menutupi status, tekanan keluarga, atau sekadar formalitas dalam bisnis. Ia menelusuri profil demi profil. Beberapa terlihat mencurigakan. Ada yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Tapi matanya terhenti di satu nama. Bagus Arya Satria. Wajahnya terpampang jelas. Tampan, dengan rahang tegas dan senyum yang tidak dibuat-buat. Matanya tajam, tapi tidak menusuk. Pria itu memasang keterangan, tersedia untuk perjanjian kontrak jangka pendek atau panjang. Kepercayaan dan profesionalitas dijamin. Tidak melibatkan emosi pribadi, kecuali diminta. Amira membuka kolom portofolio. Bagus ternyata lulusan sastra, pernah bekerja sebagai model lepas, kini menjadi aktor panggilan untuk proyek-proyek kecil. Tak banyak bicara, tapi deskripsinya jelas. Ia tidak menawarkan cinta. Ia menawarkan peran. Hatinya berdetak cepat. Jari-jarinya mulai mengetik pesan. Halo, saya Amira. Saya tertarik menggunakan jasa Anda untuk menjadi pasangan kontrak. Tujuan saya cukup sederhana. Saya ingin menunjukkan kepada keluarga bahwa saya bisa menikah dengan pria yang baik dan tampan. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bagian dari pembuktian diri. Jika Anda bersedia, saya ingin mengatur pertemuan untuk membahas detailnya. Kompensasi tidak menjadi masalah selama kesepakatan jelas.
Ia membaca ulang pesannya 3 kali sebelum menekan tombol kirim. Tangannya gemetar. Ini di luar logika dan kebiasaan hidupnya. Tapi saat ia menatap layar, yang ada hanya keyakinan. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang pengakuan. Tentang merebut kembali martabat yang dirampas selama ini. Siang harinya, saat sedang meneliti laporan data klien, ponselnya bergetar. Satu notifikasi masuk. Pesan balasan dari Bagus. Halo, Amira. Saya membaca pesan Anda. Proposal Anda jelas, dan saya tidak melihat ada masalah. Jika Anda bersedia, kita bisa bertemu di tempat umum untuk membahas rincian. Saya profesional dan akan menjaga privasi Anda. Amira menghela napas panjang. Ini nyata. Ini bukan lagi wacana. Ia menatap ponsel itu lama, lalu membalas. Baik. Besok Sabtu pukul 10 pagi, di Cafe Sentra Rasa, Blok M. Saya akan mengenakan blazer hitam. Tak ada emotikon, tak ada basa-basi. Semuanya berjalan seperti bisnis, dan ia ingin mempertahankan itu. Malam harinya, ia mulai mempersiapkan segalanya. Ia membuka lemari, mencari pakaian terbaik yang ia miliki, blazer hitam satu-satunya yang ia beli dari gaji pertama. Ia menyetrikanya dengan hati-hati, menggosoknya berkali-kali seolah pakaian itu akan mengangkat harga dirinya yang telah lama diinjak. Ia juga mulai menghitung tabungannya. Total yang ia miliki saat ini sekitar 700 juta, hasil kerja keras bertahun-tahun tanpa cuti, tanpa liburan, tanpa kemewahan. Ia tak pernah membeli barang mahal. Semua uangnya ditabung. Ia tak tahu berapa yang dibutuhkan untuk proyek ini. Tapi ia siap membayar 500 juta jika memang harus. Baginya, harga diri jauh lebih mahal daripada uang. Ketika malam tiba, ia duduk lagi di pojok jendela, tempat favoritnya untuk merenung. Hatinya berkecamuk, tapi juga dipenuhi semacam antusiasme yang asing. Ia tahu, keputusannya mungkin dianggap gila. Tapi ia tak peduli. Tak ada satupun yang peduli pada waras atau tidaknya dirinya selama ini. Maka biarlah sekali ini ia mengambil kendali. Satu hal yang terus berputar di kepalanya. Aku akan buat mereka melihat. Aku akan berdiri sejajar dengan mereka yang dulu menertawakanku. Bukan karena wajah, tapi karena keberanian. Esok adalah langkah awal. Dan tak ada yang bisa membatalkannya. Sabtu pagi datang lebih cepat dari biasanya. Seolah waktu tahu bahwa hari ini bukan sekadar pertemuan biasa. Amira sudah terjaga sejak pukul 5. Matanya tak mengantuk, jantungnya berdegup tak beraturan. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan blazer hitam yang telah ia siapkan semalam. Rambutnya disisir rapi, dikuncir setengah, memperlihatkan wajah polos tanpa polesan berlebihan. Ia sempat ragu untuk mengenakan lipstik, tapi akhirnya memilih lip balm bening saja. Baginya, ini bukan soal memikat. Ini tentang tampil sebagai dirinya sendiri, tak dibuat-buat, tak melebih-lebihkan. Pukul 9.30, ia sudah tiba di Cafe Sentra Rasa, sebuah tempat yang cukup tenang di tengah hiruk-pikuk Blok M. Interiornya modern minimalis, dengan jendela kaca besar dan aroma kopi yang menenangkan. Amira memilih duduk di pojok, dekat jendela. Ia memesan teh panas, tangannya tak henti memainkan sendok kecil, mencoba menenangkan diri. Pukul 10.05, seseorang berjalan masuk. Langkahnya tegap, jaket kulit hitam, kaos putih polos, celana denim bersih, dan sepatu hitam bersol tebal. Pria itu menoleh ke kiri dan kanan, lalu mata mereka bertemu. Seketika dada Amira sesak. Bukan karena jatuh cinta, tapi karena rasa gentar yang aneh. Bagus benar-benar seperti di foto, mungkin lebih baik. Ia bukan hanya tampan. Ia membawa aura yang tenang dan percaya diri, sesuatu yang selama ini tidak pernah ada dalam hidup Amira. Pria itu berjalan mendekat, berhenti di hadapannya. "Kamu Amira?" Amira mengangguk, cepat berdiri dan menjabat tangan pria itu. "Iya, terima kasih sudah datang." "Boleh aku duduk?" tanyanya sopan. "Tentu." Mereka duduk. Sejenak hanya diam. Amira mencoba menyusun kata dalam kepalanya. Bagus membuka pembicaraan lebih dulu. "Aku sudah baca emailmu semalam. Aku paham kamu ingin pernikahan kontrak, tujuannya untuk menanggapi tekanan keluarga. Bisa ku tahu dulu, kira-kira kamu ingin ini berlangsung berapa lama?"
Amira meneguk tehnya. 6 bulan. Atau 1 tahun, kalau perlu. Sampai mereka percaya. Sampai semua yang dulu menghina tak bisa bicara lagi. Bagus mengangguk, memperhatikan Amira tanpa menyelidik. Tatapannya tidak seperti pria-pria lain yang pernah menatap Amira. Tidak menilai. Tidak meremehkan. Ia hanya mendengarkan. Lalu, bagaimana bentuk perjanjian yang kamu inginkan? Tanya Bagus. Aku ingin semuanya legal. Hitam di atas putih. Tidak ada perasaan pribadi. Kamu bisa tetap dengan kehidupanmu. Aku tidak akan ikut campur. Aku hanya butuh kamu untuk peran ini. Tampil bersamaku saat dibutuhkan. Menemaniku dalam acara keluarga. Dan menikah secara hukum? Potong Bagus. Amira mengangguk pelan. Ya, secara hukum, tapi bisa dibatalkan kapan saja sesuai perjanjian. Aku sudah konsultasi dengan notaris. Nanti semua tertulis. Dan untuk kompensasi, aku bersedia membayar 500 juta. Bagus mengangkat alis sedikit. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena kesungguhan Amira. Ia sudah bertemu banyak klien, dari wanita yang pura-pura untuk menutupi orientasi seksual, hingga yang hanya ingin gengsi di hadapan keluarga. Tapi Amira berbeda. Tatapannya bukan ingin dipuji. Ia hanya ingin diakui. Maaf, aku tanya satu hal pribadi. Kenapa harus seperti ini? Kenapa bukan menunjukkan keberhasilanmu sendiri saja? Amira menarik napas panjang. Ia menatap Bagus lurus-lurus. Aku sudah capek dihina karena wajahku. Mereka bilang aku jelek, nggak akan laku. Mereka tertawa tiap aku bicara soal masa depan. Buat mereka, wanita seperti aku cuma pantas cuci piring. Padahal aku kerja keras. Aku mandiri. Aku bisa beli rumah, bisa tabung sendiri. Tapi tetap, buat mereka semua itu tidak cukup. Yang mereka lihat cuma tampilan. Jadi aku akan beri mereka tampilan yang mereka mau. Tapi sesuai kehendakku. Bagus terdiam. Ia mengangguk perlahan. Baik, aku bisa bantu kamu. Amira memejamkan mata sejenak. Sebuah rasa lega membuncah perlahan. Ia tak tahu kenapa, tapi ia merasa langkah besar itu sudah ia ambil. Dan sekarang, ia tak akan kembali lagi. Dalam minggu-minggu berikutnya, Amira dan Bagus mulai menyusun perjanjian. Mereka bertemu 2 kali lagi di tempat berbeda untuk membicarakan rincian teknis. Bagus menyetujui sistem pembayaran yang dicicil selama 6 bulan. Setiap detail diatur, termasuk pembagian waktu untuk muncul di acara keluarga, sikap yang harus ditampilkan di depan umum, dan batasan interaksi pribadi. Mereka menyewa pengacara untuk menyusun kontrak, dan notaris untuk membuat akta nikah palsu yang bisa dibatalkan dengan alasan administratif dalam sistem perdata. Semuanya dirancang sempurna, seperti naskah drama yang dipentaskan oleh 2 pemeran profesional. Bagus pun mulai mempelajari latar belakang Amira. Ia mengunjungi apartemen Amira, mengenal gaya hidupnya. Ia bertanya tentang keluarga, kebiasaan, sampai detail kecil seperti makanan kesukaan. Bagi Bagus, semakin ia tahu, semakin mudah baginya memainkan peran. Mereka juga membuat kisah pertemuan fiktif, tentang bagaimana mereka bertemu dalam sebuah seminar, lalu saling tertarik karena kecocokan visi hidup. Mereka menyusun foto-foto palsu, mengedit tanggal-tanggal, dan menciptakan riwayat hubungan yang seolah nyata. Amira menyimpan semua file itu dalam folder khusus, kebenaran palsu. 2 minggu setelah pertemuan pertama, hari perkenalan pun tiba. Amira pulang ke rumah dengan membawa calon suami. Ia sudah memberitahu ibunya bahwa ia akan membawa pria yang melamarnya. Sebuah kejutan besar, yang tentu saja membuat Sinta dan ibu langsung heboh. Apa? Kamu mau nikah? Sama siapa? Jangan-jangan cowok online abal-abal ya? Nggak lucu loh, Mir, cibir Sinta saat itu. Ibu hanya berkata datar. Kalau dia beneran laki-laki, ya bawa ke sini. Ibu mau lihat. Dan kini, Bagus berdiri di depan rumah itu. Mengenakan kemeja putih, celana kain, dan sepatu kulit. Penampilannya sopan tapi tetap menarik. Senyum kecil menghiasi wajahnya saat ibu membuka pintu. Halo, saya Bagus. Calon suami Amira. Wajah ibu langsung berubah. Dari curiga menjadi bingung, lalu tak percaya.
Sinta muncul dari belakang, terpaku. Matanya membelalak saat melihat Bagus. Dia beneran, kayak model. Amira berdiri di samping Bagus, menatap ibu dan adiknya tanpa gentar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tinggi. Ia merasa berharga. Bukan karena pria di sampingnya, tapi karena keberaniannya menantang mata yang dulu selalu merendahkannya. Ibu menarik Amira ke dalam. Sinta mengikuti. Mereka duduk di ruang tamu. "Kerja di mana kamu, Mas Bagus?" tanya ibu cepat. Nadanya masih setengah menggali. Bagus tersenyum tenang. "Saya freelance, Bu. Konsultan kreatif. Banyak kerjaan proyek. Kadang di Jakarta, kadang keluar kota." "Oh, kok bisa kenal sama Amira?" tanya Sinta penuh selidik. "Kami ketemu di seminar. Saya awalnya tertarik dari cara Amira menyampaikan ide. Cerdas, lugas, dan rendah hati. Beda dari wanita lain." Amira hampir terisak. Bukan karena baper, tapi karena Bagus menyampaikan kebohongan itu dengan cara yang sangat tulus. Seolah benar. Wajah ibu makin berubah. Dari penasaran menjadi sedikit risih. Ia tak bisa menerima sepenuhnya. Tapi ia juga tak bisa menyangkal bahwa pria ini terlalu sempurna untuk ditolak mentah-mentah. Ya udah, kalau emang serius, ibu cuma bisa bilang, pikir matang-matang. Jangan malu-maluin. Amira menatap ibunya. Matanya tak berkedip. "Sekarang, aku yang menentukan malu atau tidaknya, Bu." Di kamar malam itu, setelah Bagus pulang, Amira duduk di tepi ranjangnya. Ia tak bisa tidur. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa menang. Meski palsu, ia kini memiliki kendali atas hidupnya. Dan ia siap memainkan lakon ini sampai selesai. Pagi itu, sinar matahari yang masuk lewat celah jendela kamar Amira terasa berbeda. Biasanya, ia akan memulai hari dengan perasaan berat. Tapi kali ini, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia, bukan pula puas. Lebih seperti campuran antara lega dan waspada. Setelah pertemuan Bagus dengan keluarganya, suasana di rumah memang berubah. Ada jeda dalam hinaan. Ada diam yang tidak nyaman dari ibu. Dan yang lebih mencolok, Sinta mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Namun, Amira tahu semua itu belum apa-apa. Ini baru langkah pertama. Pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. 2 hari setelah pertemuan itu, Amira mendapat pesan dari ibunya. Nada kalimat dalam pesan itu terdengar aneh baginya. "Mira, minggu depan kita ada arisan keluarga besar di rumah Tante Yuyun. Bawa Bagus ya, biar keluarga besar kenal juga." Tangan Amira sedikit gemetar membaca pesan itu. Keluarga besar? Arisan Yuyun adalah ajang pamer terselubung di dalam klan keluarga mereka. Di sanalah para sepupu saling unjuk pencapaian, pamer suami mapan, mobil baru, dan tas branded. Di sanalah juga, biasanya, Amira menjadi bahan kasihan. Dulu ia akan duduk di sudut, menunduk, mendengar tawa para tante yang menyindirnya dengan kalimat manis tapi menohok. Tapi sekarang, ia punya perisai. Ia punya Bagus. Amira langsung mengirim pesan ke Bagus. Ia menjelaskan soal acara itu, siapa saja yang akan hadir, dan bagaimana biasanya suasana di sana. Ia bahkan menyebut nama-nama sepupu yang sering jadi sumber hinaan terselubung. Bagus membaca semuanya dengan tenang. "Aku ikut," balas Bagus. "Kapan kita latihan akting lagi?" Mereka pun sepakat untuk bertemu beberapa hari sebelum acara. Bagus datang ke apartemen Amira, dan mereka menghabiskan waktu berjam-jam membahas cerita versi mereka. Kapan mulai pacaran? Bagaimana hubungan mereka tumbuh? Apa hal kecil yang hanya pasangan sejati tahu? Semua didesain seakurat mungkin. "Aku suka teh manis tapi nggak terlalu manis. Jadi kamu selalu minta setengah gula kalau pesenin aku minum," kata Bagus, sambil mencatat. Amira mengangguk. "Dan kamu alergi seafood. Jadi setiap kali makan, aku yang pilih tempatnya. Kita juga pernah liburan ke Bandung naik kereta ekonomi, karena kamu bilang mau rasain kayak zaman kuliah. Dan kamu ngambek karena AC-nya rusak," tambah Amira sambil tertawa kecil. Tawa mereka mengalir ringan. Di tengah sandiwara yang mereka susun, ada jeda nyata yang terasa jujur. Amira heran pada dirinya sendiri.
Bagaimana ia bisa tertawa selepas itu dengan orang asing yang belum genap sebulan ia kenal? Bagus memperhatikannya. Kamu tahu? Aku baru sadar sesuatu. Apa? Kamu bukan cewek jelek, katanya tanpa ragu. Mungkin kamu cuma lahir di lingkungan yang salah. Amira tercekat. Hatinya berdesir. Seperti disentuh sesuatu yang tak bisa ia tolak. Tapi ia segera mengembalikan fokus. Aku bukan nyari pujian. Aku nyari pembalasan. Bagus mengangguk. Dan aku di sini bantu kamu wujudkan itu. Hari arisan tiba. Amira mengenakan dres hijau tua sederhana namun elegan. Ia menata rambutnya dengan roll semalaman, memulas sedikit lip tint dan pensil alis. Wajahnya tetap natural. Tapi kali ini ia percaya diri bukan karena riasan, melainkan karena siapa yang berdiri di sampingnya. Bagus mengenakan kemeja putih dan jas navy. Ia terlihat rapi dan dewasa. Di tangannya ada satu buket bunga mawar yang ia beli dalam perjalanan. Sebuah detail kecil yang akan menarik perhatian siapapun. Begitu mereka tiba di rumah Tante Yuyun di kawasan elit Kemang, mata-mata mulai melirik. Mobil mereka memang bukan mewah, tapi cukup bersih dan sopan. Dan kehadiran Bagus, tinggi, tenang, sopan, langsung menjadi magnet perhatian. Itu siapa? Cowoknya Amira? Seriusan? Bisik salah satu sepupu. Wah, Masya Allah, tinggi amat. Kayak artis. Seru Tante Yuyun dengan nada setengah tak percaya. Sinta yang juga datang bersama ibunya hanya menatap dari jauh. Bibirnya mengatup, matanya seperti tak mampu menerima kenyataan. Amira menggandeng lengan Bagus. Ia melangkah perlahan, memperkenalkan pria itu satu persatu kepada para anggota keluarga. Bagus menjawab setiap salam dengan hangat, membungkuk sopan, tersenyum tenang. Wah, Mira, kamu hoki banget, dapet cowok seganteng ini. Kerja di mana, Mas? Tanya sepupu Amira, Rani, yang terkenal cerewet. Bagus menjawab sambil melirik Amira, seolah ia ingin memastikan jawabannya selaras dengan cerita mereka. Saya freelance konsultan kreatif. Lagi banyak proyek digital marketing akhir-akhir ini. Jadi bisa fleksibel kerja di mana aja. Oh, yang penting penghasilan lancar ya, Mas, celetuk Tante Yuyun. Jangan sampai Mira nanti yang nanggung semuanya. Alhamdulillah, insya Allah cukup, Tante. Saya juga bantu biaya pernikahan nanti. Mata semua orang membelalak. Pernikahan? Amira tersenyum kecil. Iya, kami rencana akhir tahun ini. Sontak semua perhatian tertuju pada mereka. Tante-tante yang biasanya mencibir kini berebut basa-basi. Sepupu-sepupu yang dulu tak pernah menyapa, kini berlomba menyodorkan nomor ponsel. Amira duduk di kursi tengah ruang tamu, Bagus di sampingnya. Ia memperhatikan wajah-wajah di sekelilingnya. Beberapa masih menyimpan keraguan. Beberapa tampak mulai menerima. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada lagi yang menatapnya dengan pandangan kasihan. Mir, bisik Rani ketika mendekat. Kamu tuh beneran hoki. Dulu kukira kamu bakal, hidup sendirian. Tapi ternyata... Amira tersenyum. Ternyata hidup nggak selalu seperti yang kalian kira, kan? Rani nyengir kecut. Sepulang dari acara, di dalam mobil, Amira dan Bagus terdiam cukup lama. Sampai akhirnya Amira membuka suara. Kamu sempurna banget tadi. Aku bahkan hampir percaya semua itu nyata. Bagus meliriknya sebentar. Kamu juga. Kalau aku beneran pasangan kamu, aku pasti bangga banget. Kalimat itu membuat hati Amira tercekat. Ia tahu itu bagian dari peran. Tapi nada suara Bagus terdengar terlalu tulus. Jangan lupa, kita ini cuma sandiwara, gumam Amira, lebih kepada dirinya sendiri. Bagus mengangguk. Tapi sandiwara yang menyelamatkan kamu, bukan? Amira tak menjawab. Ia menatap keluar jendela. Jakarta malam itu begitu terang, seperti menghiburnya. Di balik semua kepalsuan ini, ia memang sedang menyusun sesuatu yang nyata. Harga dirinya, kemandiriannya, haknya untuk dihormati. Dan mungkin, tanpa sadar, hatinya pun mulai bergerak pelan. Entah kemana, entah menuju siapa. Tapi ia tahu, permainan ini belum selesai. Belum saatnya ia kalah. Belum saatnya ia goyah.
Karena pertunjukan baru saja dimulai. Hari-hari setelah arisan keluarga itu berjalan dengan tenang di permukaan, namun bergemuruh di dalam dada Amira. Setiap kali mengingat tatapan para tante dan sepupu yang dulu menghina lalu berubah menjadi penuh kekaguman, ia merasakan semacam kepuasan. Tapi di balik itu, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Perasaan yang tak ia rencanakan sejak awal, tak ia perhitungkan dalam strategi. Bagus. Lelaki itu mulai meresap ke dalam hidupnya, melebihi sekadar pemeran bayaran. Amira menyadari perubahan kecil itu dari hal-hal sepele. Misalnya, kini ia terbiasa mengecek ponsel beberapa kali hanya untuk melihat apakah Bagus mengirim pesan. Ia tak lagi hanya membahas rencana dan strategi dengan lelaki itu, tapi mulai menanyakan kabarnya, harinya, bahkan makanan favoritnya. Ia mulai memperhatikan cara Bagus menyisir rambut, cara ia tertawa dengan tenang, cara ia menatap Amira seolah benar-benar peduli. Itu berbahaya. Ini bukan cinta. Ini cuma efek drama. Bisik Amira pada dirinya sendiri sambil berdiri di depan cermin, menghapus riasan wajah usai pulang kerja. Tapi suara hati yang sama menjawab, kalau cuma drama, kenapa detak jantungmu seperti ini waktu dia menyentuh tanganmu tadi? Beberapa hari kemudian, Bagus menelepon. Suaranya terdengar biasa saja, seperti biasa, tenang, dewasa, dan tidak tergesa-gesa. Aku ada waktu kosong 2 hari. Mau kita latihan lagi? Tanyanya. Mau, jawab Amira terlalu cepat, lalu buru-buru menambahkan, kita bisa atur alur cerita pernikahan kita biar makin meyakinkan. Mereka janjian bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Cikini. Tempat itu cukup sepi dan privat, cocok untuk membicarakan hal-hal pribadi. Begitu tiba, Bagus sudah duduk di meja pojok sambil membaca buku. Ia mengenakan jaket denim dan kaos abu-abu. Rambutnya agak berantakan, dan entah kenapa Amira justru menganggap itu sangat menarik. Kamu suka baca? Tanya Amira sambil duduk. Lumayan. Buku ini tentang hubungan manusia. Aku pikir penting buat memahami karakter kalau kita mau akting dengan meyakinkan. Amira terkesiap. Bagus benar-benar mempersiapkan semuanya dengan totalitas. Lelaki itu bukan hanya berakting. Ia mempelajari, menjiwai, dan memahami peran yang dimainkannya seakan itu bagian dari hidupnya. Mereka mengobrol cukup lama. Kali ini, bukan hanya soal rencana sandiwara, tapi tentang masa kecil Bagus. Bagaimana ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri, perjuangannya membiayai kuliah sambil kerja, dan luka-luka kecil yang ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah meremehkannya. Dulu aku juga sering dihina, kata Bagus, menatap jauh ke arah jendela. Bukan soal wajah, tapi karena miskin. Dulu aku jualan es teh manis depan kampus. Teman-temanku pura-pura nggak kenal kalau lihat aku di gerobak. Amira terdiam. Cerita itu menyentuh bagian paling dalam dari dirinya. Kita sama, ya? Gumamnya. Bedanya, aku dihina karena fisik. Kamu karena keadaan. Kita sama-sama tahu rasanya jadi yang diremehkan. Mereka saling menatap. Sekilas, hening itu terasa seperti ruang kosong yang nyaman. Tapi bagi Amira, itu juga alarm. Ia tidak boleh jatuh hati. Ini hanya kesepakatan. Ini hanya permainan. Ia membayar lelaki itu. Ia tidak boleh lupa. Sore itu, setelah berpisah dengan Bagus, Amira duduk sendiri di dalam kamar. Hatinya galau. Ia merasa tertarik, tapi merasa bersalah atas ketertarikannya sendiri. Ini bukan cinta. Ini cuma kehangatan semu karena kamu merasa dilindungi, katanya pada diri sendiri. Tapi malam itu, ia bermimpi tentang Bagus. Dalam mimpi itu, Bagus memeluknya erat. Wajah lelaki itu hangat, suaranya menenangkan. Dan saat ia terbangun, hatinya berdegup kencang. Amira bangkit dari tempat tidur, menuju meja kerja, menyalakan laptop. Ia membuka file rencana yang sudah ia buat sejak awal. Rencana mempermalukan keluarga, membungkam semua hinaan, dan keluar dari hidup penuh ejekan itu. Ia membaca lagi detail kontrak tak tertulis antara dirinya dan Bagus. Dan ia tahu, jika ia membiarkan perasaannya berkembang, semua akan kacau. Ia harus tetap rasional. Ini hanya proyek. Ini bukan cinta sejati. Keesokan harinya, telepon dari ibunya masuk. Mira, kamu dan Bagus minggu depan bisa datang ke rumah? Ayahmu mau bicara serius soal lamaran. Katanya,
Mumpung cowoknya bagus dan kamu kelihatan cocok. Amira menahan napas. Kata-kata ibunya terdengar seperti sebuah dunia baru yang tak pernah ia bayangkan. Seumur hidup, ibunya hanya tahu cara meremehkannya. Tapi sekarang, mereka menganggapnya beruntung. Mereka ingin mempercepat lamaran. Aku tanya Bagus dulu, Bu, jawabnya pelan. Setelah menutup telepon, Amira terduduk. Ia tak tahu harus senang atau takut. Bagus, yang hanya aktor dalam sandiwara ini, kini harus melangkah lebih dalam. Makin jauh mereka masuk ke dalam peran ini, makin besar pula risiko perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Ia akhirnya menelepon Bagus malam itu. Keluargaku ingin kita datang ke rumah. Bahas lamaran. Minggu depan. Bagus terdiam sejenak. Oke. Kita jalan terus sesuai rencana. Tapi Mira. HM. Kamu masih kuat? Amira tertawa kecil. Kuat atau enggak, kita sudah terlanjur jalan. Enggak bisa mundur. Kalau suatu saat perasaanmu berubah, bilang ke aku. Amira tercekat. Maksud kamu? Kalau kamu mulai benci aku atau malah suka aku, bilang. Biar kita bisa cari jalan keluar yang baik. Amira tak langsung menjawab. Dadanya terasa sesak. Ia hanya mengangguk pelan, meski tahu Bagus tak bisa melihatnya. Ya, bisiknya. Akan aku bilang. Padahal yang ingin ia katakan sebenarnya, sudah lama perasaannya berubah. Tapi untuk apa berkata jujur kalau semua ini hanya sandiwara? Dan ia tahu, semakin ia menyimpan, semakin dalam luka itu akan tumbuh. Tapi ia tetap memilih diam. Untuk sekarang. Rumah Amira pagi itu tampak lebih sibuk dari biasanya. Ibu mondar-mandir dari ruang tamu ke dapur, memastikan semua tersaji rapi. Ayah yang biasanya hanya duduk di beranda kini bahkan ikut membantu menyusun kursi. Sinta, yang biasanya nyinyir, berdandan lebih dari biasanya, memakai lipstik merah yang terlalu mencolok, dan baju dengan belahan dada mencolok. Ia pura-pura tidak peduli. Tapi Amira bisa melihat jelas sorot mata kakaknya yang penasaran dan tidak terima. Lamaran. Kata itu seperti sebuah lelucon jika dikaitkan dengan Amira. Dulu, sekadar mengobrol dengan pria saja, ia sudah jadi bahan olok-olok. Tapi sekarang, ia duduk tenang di ruang tamu dengan gaun putih sederhana yang membuat kulitnya terlihat bersih dan bersinar. Rambutnya diikat setengah. Sisanya dibiarkan menjuntai di punggung. Wajahnya tidak dirias berlebihan. Tapi justru itu yang membuatnya terlihat anggun dan dewasa. Dan Bagus, seperti biasa, datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan jas abu-abu yang pas di tubuhnya. Penampilannya sederhana tapi berkelas. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana yang dibeli Amira sendiri sebagai properti dari pertunjukan ini. Di wajahnya, tak terlihat sedikit pun keraguan. Amira menatapnya dari kejauhan saat pria itu membuka pintu dan disambut langsung oleh ayahnya. Ada percakapan singkat dan formal, lalu mereka masuk ke ruang tamu. Semua mata menatap Bagus dengan kagum, terutama para tetangga yang diundang untuk menyaksikan prosesi kecil yang katanya lamaran resmi dari kekasih Amira. Silakan duduk, Mas Bagus, kata ayah Amira dengan nada hormat. Kita nggak usah banyak basa-basi. Amira sudah cerita soal niat kalian berdua. Dan, sebagai orang tua, saya hanya ingin pastikan bahwa kamu memang serius sama anak saya. Bagus menatap Amira sekilas sebelum kembali menatap ayahnya. Saya serius, Pak. Saya datang ke sini bukan hanya untuk formalitas, tapi sebagai bentuk penghormatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya akan bertanggung jawab atas hubungan kami. Saya ingin membangun masa depan bersama Amira. Kata-katanya terdengar jelas dan mantap. Tapi hanya Amira yang tahu, di balik semua ketegasan itu, ada kepalsuan yang mereka rancang bersama. Ibu Amira tersenyum, senyum yang langka. Bahkan ia menyajikan teh untuk Bagus sendiri, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan untuk siapapun yang dekat dengan Amira, bahkan sekadar teman. Mas Bagus kerja di mana? Tanya ibu dengan nada agak manis, nada yang tidak pernah digunakan untuk berbicara pada Amira. Saya freelance konsultan kreatif, Bu. Fokus di bidang branding dan strategi digital. Jawab Bagus. Berarti kerjanya nggak terikat kantor? Tanya ayah. Betul, Pak. Tapi justru itu yang membuat saya fleksibel. Saya bisa bekerja dari mana saja.
Dan saya sudah menyiapkan rencana untuk masa depan kami, termasuk simpanan dan tempat tinggal. Rumah sudah ada? Potong Sinta yang sejak tadi diam sambil menatap sinis. Bagus tersenyum. Masih proses. Tapi ada tabungan dan rencana kredit. Kami sedang cari rumah yang cocok dan strategis. Sinta diam, tapi mata sinisnya belum reda. Ia lalu berdiri, pura-pura ingin mengambil sesuatu. Padahal hanya ingin berjalan di depan Bagus sambil menunjukkan tubuhnya. Tapi Bagus sama sekali tidak tergoda. Matanya tetap fokus pada Amira dan orang tuanya. Amira merasa dadanya sesak. Bagus terlalu meyakinkan. Setiap kata, setiap gerakan, terlalu sempurna untuk disebut akting. Dan di balik semua itu, ia tahu, hatinya mulai rapuh. Prosesi berlangsung sederhana. Bagus menyerahkan kotak cincin kepada ayah Amira. Cincin itu lalu diserahkan kepada Amira dengan simbolik, dan ia mengenakannya di jari manisnya sendiri. Semua tamu tepuk tangan, dan kamera-kamera ponsel mengabadikan momen itu. Beberapa tetangga menghampiri Amira setelah acara. Mereka tersenyum, memuji, dan bahkan meminta nasihat. "Kamu beneran cantik hari ini, Mira," kata salah satu tetangga yang dulu paling keras mengejeknya. Dan Amira hanya tersenyum. "Terima kasih, Bu." Tapi dalam hati, ia tahu senyum itu bukan untuk mereka. Senyum itu untuk dirinya sendiri. Untuk luka yang mulai sembuh. Untuk rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Dan juga untuk cinta yang tidak seharusnya tumbuh. Sore itu, setelah tamu pulang dan suasana kembali tenang, Amira dan Bagus duduk berdua di teras belakang rumah. Suara jangkrik mulai terdengar, dan angin sejuk mengusir panas hari yang menyisakan lengket di kulit. "Bagus," panggil Amira pelan. "HM. Kamu tadi itu, semua kata-kata kamu latihan dulu atau spontan?" Bagus menatapnya. Sebagian besar spontan. Amira menelan ludah. "Kamu benar-benar bagus dalam akting, ya?" "Aku nggak akting sepenuhnya, Mir." Amira menoleh cepat. "Maksudnya?" "Ada hal-hal yang memang aku rasain. Entah sejak kapan, aku juga bingung." Mata mereka bertemu. Diam. Sunyi. Tapi penuh percakapan yang tak terucap. Amira menunduk. "Kamu nggak boleh begitu." "Kenapa?" "Karena kita cuma main peran. Aku bayar kamu. Kita sepakat soal itu." Bagus mengangguk. Tapi perasaan itu bukan bagian dari kontrak. Itu datang sendiri. Amira berdiri, membelakangi Bagus. "Aku nggak bisa. Aku udah terlalu dalam mainin permainan ini. Kalau aku ikut perasaan, semuanya bisa berantakan. Aku butuh kamu tetap seperti rencana. Hanya berpura-pura." Bagus berdiri, melangkah pelan mendekatinya. "Kalau aku berhenti pura-pura, kamu akan berhenti juga." Amira menggigit bibir. "Aku nggak tahu." Hening lagi. "Aku cuma minta satu hal," kata Bagus perlahan. "Jangan tutup hatimu cuma karena dunia pernah jahat sama kamu. Aku tahu kamu kuat, Mira. Tapi kamu juga boleh bahagia. Kamu juga boleh jatuh cinta." Amira menangis diam-diam. Matanya panas. Dadanya sesak. Tapi ia tidak menoleh. Ia tidak mau Bagus melihat air matanya. "Aku akan pura-pura sampai kamu siap berhenti berpura-pura," kata Bagus sebelum berjalan pergi, meninggalkannya sendiri dalam gelap yang semakin menyelimuti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amira merasa takut. Bukan takut ditinggalkan. Tapi takut, jika ternyata cinta yang datang bukan sekadar akting. Dan ia harus memilih, meneruskan kebohongan demi harga diri, atau membuka hati dan mengambil risiko terluka lagi. Hari-hari setelah lamaran palsu itu berjalan seperti mimpi yang tidak pernah ingin Amira bangun darinya. Ia masih bisa mendengar gema tepuk tangan tetangga, senyum puas ibunya, dan, yang paling sulit diabaikan, tatapan lembut Bagus yang penuh arti. Seolah-olah lelaki itu tidak sedang berpura-pura. Seolah-olah semua yang terjadi hari itu adalah nyata, bukan sandiwara. Namun, saat pagi datang dan matahari memaksa realita menyingkap bayang-bayang, Amira tahu betul semua itu hanya fata morgana. Ia masih perempuan yang pernah dihina, direndahkan, diremehkan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Dan Bagus, ia hanya aktor bayaran yang dibayar 500 juta untuk berperan sebagai calon suaminya.
Tapi perasaan bukan hal yang bisa dikendalikan semudah membalikkan telapak tangan. Bagus, dengan semua ketulusan palsu yang mungkin separuhnya nyata, mulai mengisi ruang-ruang kosong di hati Amira. Ia hadir dalam pikiran-pikiran kecil yang tak terucap. Dalam detak jantung yang berdebar ketika nama itu muncul di layar ponsel. Dan yang paling membuatnya takut adalah kenyataan bahwa Bagus juga tak lagi menjaga jarak. Mereka kini lebih sering berkomunikasi, lebih santai, bahkan sesekali membicarakan hal-hal pribadi yang tak ada kaitannya dengan rencana awal mereka. Bagus mulai mengingatkan Amira makan, menyarankan film untuk ditonton di malam hari, bahkan mengirimkan gambar kucing lucu hanya untuk membuatnya tertawa. Aku tahu ini aneh, kata Amira pada dirinya sendiri malam itu, sambil duduk di depan laptop. Tapi kalau ini bukan cinta, lalu apa? Ia membuka chat dengan Bagus. Pesan terakhir dari lelaki itu masih terbuka. Bagus, kalau suatu hari nanti kita beneran nikah, kamu masih mau aku jadi kayak sekarang? Atau lebih? Amira belum membalas. Ia menutup laptop dan menenggelamkan wajahnya di kedua telapak tangan. Dunia rasanya terlalu cepat berubah. Ia dulu hanya ingin membalas hinaan keluarganya. Sekarang ia harus berhadapan dengan dilema yang jauh lebih rumit, hati sendiri. Keesokan harinya, Amira dikagetkan oleh kedatangan kakaknya, Sinta, ke tempat kerjanya. Kantor tempat Amira bekerja sebagai desainer grafis bukanlah tempat yang terbuka untuk sembarang tamu. Namun entah bagaimana Sinta berhasil sampai ke lantai tempat Amira biasa duduk. Amira baru saja selesai mengirim desain untuk klien ketika ia melihat sosok kakaknya berdiri di luar ruangan kaca. Lengkap dengan tas tangan mahal dan ekspresi menyebalkan yang sudah sangat ia kenal. Ada apa? Tanya Amira, berusaha tetap sopan meski hatinya kesal. Sinta menyunggingkan senyum. Kita ngobrol sebentar, ada yang penting. Mereka duduk di kafe kecil di lantai bawah kantor. Suasana kafe cukup tenang, hanya ada beberapa orang yang sibuk dengan laptop masing-masing. Aku penasaran, Mir, kamu kenal Bagus dari mana? Tanya Sinta langsung tanpa basa-basi. Amira mengerutkan kening. Kenapa tanya begitu? Kamu itu terlalu biasa buat bisa dapat cowok kayak dia. Tampan, pintar, sopan, punya masa depan. Dia terlalu sempurna buat kamu. Jangan tersinggung. Ya, aku cuma ngomong apa yang orang-orang juga lihat. Amira menahan napas. Rasa panas mulai naik ke tenggorokannya. Tapi ia memilih diam. Aku cuma ingin tahu, lanjut Sinta dengan nada lebih lembut. Apa dia bukan semacam penipu? Kamu tahu sendiri sekarang banyak cowok baik-baik di luar. Ternyata manipulatif. Jangan sampai kamu dibutakan karena ingin balas dendam ke keluarga. Kamu ingin bilang aku dibutakan? Balas Amira pelan tapi tegas. Sinta tersenyum tipis. Kamu kan dulu jelek. Semua orang tahu itu. Terus tiba-tiba datang cowok kaya tampan seperti Bagus. Dan kamu langsung percaya dia mencintaimu. Amira menggenggam gelas kopinya erat-erat. Bagus mungkin bukan orang sempurna. Tapi dia lebih jujur daripada orang-orang yang pernah ada di sekitarku, termasuk kamu. Sinta tertawa kecil, lalu berdiri. Kita lihat saja. Ya, aku punya firasat dia menyembunyikan sesuatu. Setelah kakaknya pergi, Amira termenung lama. Kata-kata Sinta mengusik hatinya. Bukan karena ia percaya Sinta, tapi karena ia tahu, dalam kebohongan yang mereka ciptakan bersama, Bagus memang menyimpan sesuatu yang belum ia tahu sepenuhnya. Malam itu, Amira memutuskan bertemu Bagus. Ia mengajaknya ke sebuah taman kecil yang cukup sepi. Mereka duduk di bangku kayu tua di bawah pohon besar, ditemani lampu taman yang remang-remang. Kamu ada yang ingin aku tahu? Tanya Amira tanpa basa-basi. Bagus menatapnya. Tentang apa? Sinta datang ke kantorku. Dia curiga. Dan, aku juga mulai merasa, kamu menyembunyikan sesuatu. Bagus menarik napas dalam. Lalu ia berkata, aku punya rahasia. Tapi bukan seperti yang kamu kira. Amira menatapnya dengan mata tajam. Jadi benar? Aku memang terima tawaran kamu, karena uangnya besar. Tapi selama kita dekat, aku jadi sadar, kamu bukan perempuan yang dulu dikata-katain orang. Terus, aku punya adik perempuan. Namanya Laras. Dia penyandang disabilitas. Aku butuh uang untuk operasi kakinya. Biayanya besar. Aku kerja serabutan,
Dan tawaran kamu itu satu-satunya harapan tercepat. Amira terdiam. Itu bukan alasan yang ia sangka. Kenapa nggak bilang dari awal? Karena aku nggak mau kamu merasa kasihan. Aku ingin kita tetap profesional. Tapi makin hari, makin susah buatku berpura-pura. Kamu bukan hanya klien sekarang. Kamu penting buatku. Amira menggigit bibir bawahnya. Hatinya campur aduk. Ia ingin marah, ingin kecewa, tapi juga ingin memeluk lelaki itu. Aku nggak tahu harus percaya kamu atau tidak, ucap Amira akhirnya. Kamu boleh cek rumahku. Lihat sendiri kondisi Laras. Aku nggak akan sembunyi apa-apa. Dan saat itu, Amira menyadari satu hal penting. Cinta dan kepalsuan bisa tumbuh berdampingan. Tapi pada titik tertentu, salah satu harus dikorbankan. Dan ia belum tahu, apakah ia siap untuk menyerahkan cinta, atau menghancurkan semua demi harga diri dan dendam yang dulu ia perjuangkan. Tapi waktu terus berjalan, dan rahasia demi rahasia mulai terbuka. Sebentar lagi, semua akan berubah. Amira berdiri di depan cermin besar kamarnya, menatap pantulan dirinya sendiri yang begitu berbeda dari bertahun-tahun lalu. Wajah yang dulu ia hindari untuk dipandangi kini, ia lihat dengan penuh keberanian. Dagu yang dulu ia anggap terlalu tajam, mata yang menurut keluarganya terlalu sayu, hidung yang sering dibilang pesek, semuanya masih ada. Tapi kini tak lagi tampak hina. Tak lagi menyedihkan. Ada kebanggaan baru yang tumbuh dalam dirinya. Bukan karena operasi plastik atau make-up tebal. Tapi karena harga dirinya telah pulih, dan luka-luka yang dulu menganga perlahan sembuh. Hari ini, ia akan menemui seseorang dari masa lalunya. Bukan karena ia ingin, tetapi karena orang itu sendiri yang memaksakan pertemuan. Ibunya. Setelah sekian lama penuh sikap dingin, kritik tajam, dan perlakuan yang membedakan dirinya dengan Sinta, tiba-tiba saja sang ibu meminta bertemu secara pribadi. Bukan di rumah, melainkan di sebuah restoran di pusat kota. Amira hampir tidak percaya saat membaca pesannya malam sebelumnya. Datang ke restoran beringin besar besok jam 12 siang. Ibu ingin bicara empat mata. Sederhana, tanpa basa-basi. Tapi cukup membuat jantung Amira berdebar keras semalaman. Ia tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Tapi firasatnya mengatakan ini bukan sekadar obrolan ringan. Tidak dengan ibu yang selama 27 tahun tak pernah menganggapnya cukup layak. Ia datang tepat waktu. Mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang kain warna krem yang memberi kesan elegan namun tetap bersahaja. Rambutnya diikat rapi. Tidak ada riasan tebal, hanya sedikit bedak dan lip balm. Ia tidak ingin tampil terlalu berusaha, tapi juga tidak ingin terlihat lemah. Restoran itu tenang, tak terlalu ramai. Ibunya sudah duduk di meja pojok, mengenakan kebaya hijau toska yang terlihat sangat formal. Ada segelas teh yang belum disentuh di hadapannya. Assalamualaikum, Bu. Sapa Amira sambil duduk perlahan. Waalaikumsalam, jawab ibunya datar. Kamu datang juga. Sesuai permintaan ibu. Ibu Amira menatap putrinya dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu masih sama seperti dulu, penuh penilaian. Tapi sekarang, Amira tak gentar. Ia tidak lagi bocah ketakutan yang merasa perlu restu setiap saat. Ada yang ingin ibu bicarakan? Tanya Amira langsung. Ibu Amira menghela napas pelan. Kamu tahu, dari dulu ibu keras sama kamu bukan karena benci. Amira hanya menatap, tak menanggapi. Ibu cuma ingin kamu jadi lebih baik, lebih kuat. Karena kamu itu, nggak seperti Sinta. Nggak secantik dia, nggak sepintar dia dalam bersosialisasi. Tapi kamu punya kelebihan sendiri, dan ibu nggak mau kamu kalah. Kalah dari siapa? Tanya Amira. Nadanya lebih dingin dari yang ia maksudkan. Ibu Amira terdiam. Kalau ibu memang nggak benci, kenapa harus dibanding-bandingkan? Kenapa harus dialog soal wajah? Kenapa harus dibedakan semua hal dari kecil sampai besar? Apa kamu pikir jadi ibu itu gampang? Suara sang ibu mulai naik. Ibu harus mikirin semuanya. Ayahmu nggak banyak bantu. Sinta lebih cerewet, jadi ibu lebih gampang tahu apa yang dia mau. Kamu pendiam, selalu diam, nggak pernah cerita apa-apa. Kamu pikir ibu tahu isi hati kamu? Amira menahan napas. Saya diam bukan karena nggak punya isi hati. Tapi karena kalau saya bicara,
Selalu dipotong. Selalu dianggap salah. Selalu disalahkan. Itu bukan komunikasi, Bu. Itu penghinaan. Ibu Amira memejamkan mata sesaat. Kamu berubah. Sudah bukan anak ibu yang dulu. Saya memang bukan yang dulu. Amira menegakkan punggungnya. Saya bukan anak yang rela diinjak-injak demi mendapat perhatian. Saya bukan gadis jelek yang malu keluar rumah karena dihina keluarga sendiri. Dan kamu kira sekarang sudah cukup hebat karena punya tunangan tampan? Amira membeku. Jadi ini intinya. Bagus anak baik, lanjut ibunya. Tapi ibu tahu kamu tidak cukup pantas untuk dia. Kamu nggak akan bisa pertahankan dia. Cepat atau lambat, dia akan tinggalkan kamu. Amira tersenyum miring. Atau mungkin dia justru akan bertahan. Karena saya tidak seperti kalian. Saya tahu cara menghargai orang. Ibu cuma mau kamu nggak terlalu tinggi bermimpi. Saya tidak bermimpi, Bu. Saya menjalani kenyataan yang saya ciptakan sendiri. Dan kalaupun Bagus nanti pergi, itu akan jadi pilihannya. Bukan karena saya tidak layak. Hening. Suara alat makan beradu di meja-meja sekeliling mereka terdengar samar. Ibu Amira menatap anaknya dengan ekspresi rumit, antara marah, kagum, dan mungkin sedikit takut. Kalau kamu memang sudah sebesar itu perubahanmu, buktikan. Ajak Bagus ke rumah. Resmi. Tunjukkan bahwa kamu tidak hanya main-main. Amira berdiri pelan. Saya tidak perlu membuktikan apapun, Bu. Tidak pada orang yang seumur hidup tak pernah percaya saya cukup. Ia melangkah pergi, meninggalkan ibunya yang masih terdiam di kursinya. Malam itu, Amira menyetir sendirian ke rumah Bagus. Hatinya masih kacau, tapi pikirannya sudah bulat. Ia perlu tahu segalanya, dari Bagus langsung. Bukan dari ibunya. Bukan dari keraguan. Tapi dari kebenaran. Saat sampai di depan rumah kontrakan sederhana yang ditempati Bagus, pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar tawa seorang anak perempuan. Amira mengetuk pelan. Masuk aja, Mir, teriak suara yang familiar dari dalam. Amira mendorong pintu dan masuk. Ia melihat Bagus duduk di lantai, menemani seorang gadis kecil yang duduk di kursi roda. Mereka sedang bermain puzzle. Ini Laras, kata Bagus sambil tersenyum. Laras menatap Amira dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. Kak Amira yang sering disebut Mas Bagus. Amira tersenyum gugup. Iya, kamu Laras ya? Laras mengangguk cepat. Aku suka dengar cerita Kak Amira. Mas Bagus bilang kakak orang paling berani. Amira menatap Bagus. Mata mereka bertemu. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya ketulusan. Mau bantuin nyusun puzzle? Tanya Laras. Amira duduk di lantai, mengambil satu keping gambar dan mulai membantu. Untuk beberapa saat, mereka bertiga larut dalam suasana hangat, seolah mereka adalah keluarga kecil yang sebenarnya. Tidak ada kontrak, tidak ada kebohongan. Dan di dalam hati Amira, sesuatu perlahan berubah. Mungkin, saat ia memutuskan menyewa Bagus, itu adalah keputusan paling berani sekaligus paling gila dalam hidupnya. Tapi siapa sangka, keputusan gila itu justru mengubahnya menjadi perempuan yang tak lagi takut. Tak lagi tunduk pada hinaan. Tak lagi ragu dengan dirinya sendiri. Ia yang dulu mungkin dihina karena wajah. Tapi ia yang sekarang adalah perempuan yang menciptakan takdirnya sendiri. Dan satu langkah lagi menuju akhir permainan ini akan menentukan segalanya. Apakah ini hanya sandiwara, atau benar-benar awal dari sebuah takdir baru? Suasana di ruang tamu rumah Amira pagi itu terasa aneh. Tak seperti biasanya. Ada ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau, meskipun semua tampak berjalan seperti biasa. Amira berdiri di depan jendela, menatap keluar sambil menunggu sesuatu yang belum jelas apa. Pintu depan terbuka dan suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Ibu dan Sinta masuk bersama. Wajah mereka terlihat serius, bahkan dingin. Amira menelan ludah. Ini bukan kunjungan biasa. Amira. Suara ibu terdengar lembut tapi ada nada yang sulit dibaca. Kita perlu bicara, sekarang. Amira mengangguk, mengajak mereka duduk di ruang tamu. Sinta duduk dengan sikap angkuh, sedangkan ibu Amira menatap putrinya penuh harap. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Bagus? Tanya ibu dengan nada setengah memohon. Amira menarik napas dalam,
mengumpulkan keberanian. Bagus bukan siapa-siapa yang kalian kira. Dia bukan penipu, tapi juga bukan pangeran yang kalian harapkan. Dia pria biasa yang aku sewa karena aku muak dihina kalian terus-menerus. Kenapa kamu lakukan itu? Suara Sinta menggeram. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan kebohongan dengan pura-pura bahagia? Amira menatap tajam. Aku melakukan apa yang aku harus lakukan. Aku lelah dianggap rendah hanya karena penampilan. Aku ingin kalian tahu, aku bisa bertarung dengan cara sendiri. Ibu Amira menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Amira, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Mungkin cara kami salah, tapi kami tidak bermaksud menyakitimu. Kalian salah besar jika pikir dengan merendahkanku, aku akan merasa cukup. Amira menahan air mata yang mulai menitik. Aku ingin dihargai, bukan cuma oleh kalian tapi juga oleh dunia. Dan aku sudah menemukan caraku. Sinta bangkit berdiri, memandang Amira penuh kebencian. Kamu pikir dengan cara itu kamu bisa mengalahkan aku? Aku yang selama ini jadi favorit keluarga. Amira tersenyum dingin. Aku tidak ingin mengalahkan siapapun. Aku hanya ingin jadi diriku sendiri. Kalau kalian tidak bisa menerima itu bukan urusanku lagi. Ibu Amira memandang keduanya dengan penuh kelelahan. Kita harus mulai dari sini. Membangun ulang keluarga ini, bukan menghancurkannya. Amira mengangguk pelan. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh dalam hatinya. Bahwa mungkin, suatu saat, keluarganya bisa berubah. Tapi bukan dengan cara yang dulu mereka gunakan. Melainkan dengan kejujuran, keberanian, dan cinta yang sebenarnya. Pertemuan pagi itu menjadi awal babak baru dalam hidup Amira. Bukan hanya tentang melawan hinaan atau membalas perlakuan buruk, tapi tentang menemukan kekuatan dalam dirinya untuk berdiri tegak, menjadi perempuan yang pantas dicintai dan dihormati, bukan karena penampilan, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Dan langkah itu adalah langkah yang tak akan pernah kembali.